itu obat asma. Obat asma kalau nggak salah naikin degup jantung, terus dia metabolismenya naik, akhirnya menurunkan berat badan. Itu dijadikan obat diet juga. Beauty vlogger. Nah, itu lebih tersesat lagi, Mas. Wah, anjing. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Gua nggak setuju, dan banyak sekali orang-orang yang mengendorsekan obat-obat diet tersebut seakan-akan itu berhasil. Pakai orang-orang yang udah langsing. Ya, gue selalu bilang kalau lu mau promo obat diet pakai orang yang gemuk. Genut, tiba-tiba jadi kurus. Betul, betul. Menurut gua ini yang dibuang sama obat itu, gua nggak tahu obatnya apa isinya. Tapi menurut gua tuh ada dua nih. Satu adalah dia nyerap air. Jadi air dibuang dari tubuh, maka beratnya turun. Tapi bukan fat. It's not fat yang dibuang sama mereka. Cairan tubuh. Cairan tubuh. Yang kedua, mungkin kafein yang tinggi. Jadi degup jantungnya nambah, metabolismenya nambah, akhirnya kurus nggak? Mati ya. Gitu. Sibutramine juga dulu pernah seperti itu juga salah satunya. Sibutramine itu apa? Tahun 2000 berapa ya? Tahun 2010 ya kalau saya nggak salah. Itu sudah diblok oleh BPOM ya. Jadi salah satu obat yang kerjanya di sistem saraf pusat itu bisa untuk nggak nafsu makan salah satunya ya. Tapi itu berbahaya kan. Tapi itu obat apa? Stroke. Obat untuk diet sebenarnya awalnya. Oh ya, memang dibuat buat diet. Nah, salah satu merek pada waktu itu kan heboh tahun 2010 ya. Jadi nggak usah sebut merek ya. Kan udah nggak ada, Bos. Jangan. Dokter tahu. Kan udah nggak ada dong. Boleh dong. Jadi pada waktu itu heboh banget dan di-ban oleh BPOM, dan BPOM waktu itu menarik semua produk yang mengandung sibutramine. Apa namanya? Sibutramine. Sibutramine, coba. Sibutramine. Dia apa? Merangsang dia nggak nafsu makan, dia sistem saraf pusat sih, jadi dia kerjanya di otak, nggak nafsu makan seperti itu punya. Tapi ada efek bahayanya, jadi dia itu berdebar, jantungnya, stroke itu resiko paling tinggi ya. Stroke resiko paling tinggi. Di Amerika itu banyak sekali dulu disebutnya dengan Britney Spears drugs. Isinya adalah clenbuterol. Clenbuterol tuh dipakai, itu obat asma. Obat asma kalau nggak salah naikin degup jantung, terus dia metabolismenya naik, akhirnya menurunkan berat badan. Itu dijadikan obat diet juga gitu. Nah ini gua nggak ngerti. Tapi yang dijual-jual itu apaan tuh dia tuh? Apa tuh? Coba tuh. Ya. Obat diet mengandung sibutramine. Nggak coba cari sibutramine adalah gitu. Sibutramine adalah. Dan lu tau nggak? Obat-obat sekarang kan obat diet. Itu banyak yang dijual di non-BPOM ya sekarang ya. Banyak kan yang pakai kosongan kayak gitu. Bisa sih? Dan itu curiganya isinya ini loh. Karena ini efektif banget efektif banget. Sampai sekarang itu FDA itu ada beberapa menyebutkan obat yang bisa dipakai untuk diet ya. Tapi itu semuanya di bawah pengawasan dokter. Which is di bawahnya adalah sibutramine ini. Dulunya iya, sekarang kan sudah diblok, sudah tidak diperbolehkan pakai. Di blok tuh di Indonesia atau di blok di mana-mana, Bos? Hampir di semua dunia kali ya. Hampir di semua dunia. Ya, Indonesia sudah jelas. Kalau FDA sudah melarang juga sibutramine. Pengetahuan saya seperti itu. Wow. Adiran 15, sibutramine. Sibutramine adalah obat bantu bekerja mengatur zat kimia dalam pusat nafsu makan dan otak menyebabkan. Oh, jadi yang disikat ada nafsu makannya. Sistem saraf pusatnya. Sistem saraf pusat. Wow, that's amazing dong. Jadi orang nggak nafsu makan ya kurus ya karena dia nggak nafsu makan. Dosis awal 10 mili melalui mulut oral. Tingkatkan dosis 15. Efek sampingnya kebanyakan 4 minggu pertama. Terapi tingkat parah. Frekuensi penghentian obat. Oh, habis berhenti naik lagi berat badan, yoyo jadinya. Karena makannya jadi nambah lagi karena sarafnya nggak terpengaruh lagi. Tekanan darah, jantung, waktu makannya nggak nafsu makan pasti. Cuma pada waktu makannya itu jantung berdebar-debar kayak gitu punya. Sistem sarafnya juga jadinya nggak seperti biasanya ya, sehingga makanya risiko stroke-nya itu tinggi banget. Ya, but then again setelah lu selesai makan obat itu, ya sistem saraf lu balik lagi dong. Balik lagi lu akan makan lagi seperti sebelumnya kan. Betul. Karena bukan karakter lu, sifat lu yang dirubah, tapi kimia di otak lu yang dirubah. Akhirnya lu balik lagi gendut. Ditahan. Jadi kayak kita tuh nafsu makan itu ditahan, nggak ada nafsu makan. Oh, jadi obat-obat itu mungkin isinya sibutramine. Bisa jadi. Who knows? Sekarang kayak ini ya. Saya bilang, kalau misalnya obat BPOM banyak ya, obat bantu diet sekarang ya. Itu sudah di BPOM kan. Contohnya lah ya.
ekstrak ini ya, ekstrak itu ya. Ya ekstrak namanya juga tradisional ya, bisa di BPOM kan ya. Pertanyaan saya, kenapa ini produk cukup laris katanya, pakai artis lagi ngendorse-nya, kenapa polosan? Berarti nggak di BPOM. Kenapa nggak di BPOM? Katanya laris. Berarti duitnya banyak. Bukan, karena nggak bisa di BPOM-in. Iya, maksudnya katanya laris, berarti duitnya banyak. Ya, kenapa nggak bisa di BPOM-in? Kayak gini lah, Mas Dedi punya restoran, banyak banget, rame banget. Tapi kok izinnya nggak dibuat? Oh, mungkin tidak halal. Simpel kan kita berpikirnya kan? Iya. Katanya obatnya laris, bisa pakai artis. Kenapa nggak di BPOM-in? Apakah semahal itu BPOM-in? Kok artisnya mau, bro? Nah itu. Lu mah gua tanya nggak jawab, man. Ya. What is this? Oke, BPOM tarik 6 obat pelangsing karena bisa bikin stroke. Oh, wah, obat apa aja yang ditarik sama BPOM? 6. Redactyl, Maxi Slim, Redufast, Slim Egg, Reduce-Co, Dia yang sebut ya, gila. Itu, gua mah nyebut berita. Orang ada beritanya di situ tuh. Healthdetik.com. Salahkan detik.com, jangan salahkan saya. Penarikan 6 obat ini berdasarkan hasil studi Sibutramine on Cardiovascular Outcomes Trial. 2010 benar kan? 2010. Ya. Berarti nggak salah gue. Tapi mungkin nggak ada konspirasi bahwa sebenarnya obat itu bagus. Cuma produksi makanan menjadi menurun. Bisa dong. Sebenarnya ada banyak obat lain yang mirip seperti ini, tapi masih diperbolehkan. Oh gitu. Ya, salah satunya ya ada satu merek juga. Boleh nggak sebut merek sih? Boleh. Nggak di ban ini. Nggak di ban. Ya, Apisat juga sama. Tapi Apisat itu dipergunakan untuk pasien DM yang tidak bisa, yang pengen kontrol nafsu makannya. Jadi kalau misalnya diabetes mellitus. Oh, berarti diabetes apa tipe 2? Ya, jadi kalau dikasih itu, dia nahan nafsu makan kayak gitu punya. Tapi itu di bawah pengawasan dokter. Semua obat diet ya seperti Orlistat ya, Apisat tadi ya, itu di bawah pengawasan dokter semuanya. Dan ada indikasinya. Kalau Sibutramine ini kan hampir kemarin itu bisa ditemuin bebas. Iya, sebenarnya kan bukannya kita tuh harus ngecek juga hormon lu, misalnya tiroid lu bermasalah enggak, kalau lu nggak bisa kurus, bisa begitu kan? Ada kesalahan-kesalahan pada hormon, harusnya juga bisa dicek juga gitu maksud gue. Panjang banget ya. Panjang banget. Enggak, maksudnya orang-orang yang udah diet tapi nggak kurus-kurus itu. Ada satu pemeriksaannya yang sampai ke Kanada. Jadi dia pemeriksaan itu genetik. Itu yang saya tahu ya. Jadi dia pemeriksaan genetik. Jadi misalnya kayak Mas Dedi diperiksa ya. Dari salivanya nanti diperiksa. Sampai ke gennya nanti dicek. Gua pernah. Sudah pernah? Pernah. Hasilnya ada. Ada hasilnya. Dari situ kita Setengah bisa lihat. keturunan Eropa. Dari situ sebenarnya kita bisa lihat kalau makannya apa lebih cepat ini. Oh iya. Resikonya lebih gede ini kayak gitu. Tapi lu percaya nggak sih itu diet golongan darah? Enggak, kalau itu nggak percaya gue. Itu bukunya ada loh. Golongan darah ini cocok makan ini, golongan darah. Wih, canggih banget ya. Gue tuh waktu mikir itu, apakah dunia sudah secanggih ini? Apa lu cuma ngarang bebas? Terlalu sempit ya, kalau golongan darah ini kan terlalu banyak ya. Gue mau bikin sih bro. Terlalu luas. Gue mau bikin. Buku selanjutnya. Iya serius, gue mau bikin. Kan waktu itu gue bikin OCD kan, Obsessive Compulsive Diet based on intermittent fasting. Gue mau bikin diet berdasarkan horoskop. Oke lah, nanti gue bikin lagi lah bukunya berdasarkan sio nanti. Golongan darah boleh, kenapa horoskop? Jadi orang Capricorn. Oke. Laku loh. Lu percaya nggak laku? Iya bisa. Kalau di Indonesia itu bisa laku. Lu percaya nggak lu laku? Kalau di Indonesia itu bisa laku. Nanti gue endorse. Kalau di Indonesia itu bisa laku. Artisnya aja bilang pokoknya ini turun katanya tadi itu kan. Itu bisa laku. Laku kan? Nah, kalau di luar negeri nggak bisa kayak bisa, gitu. karena mereka mikir. Kalau di luar negeri juga overclaim itu dilarang. Jadi kalau misalnya kayak kita kan kalau di luar negeri ada yang namanya FDA ya kalau di Amerika. Jadi kayak obat diet ngomong kayak gitu punya 8 kilo 1 bulan kayak gitu punya 10 kilo 1 bulan itu turunin. Karena FDA karena itu too promising ya. FDA itu bukan cuma mengatur obat ini aman atau enggak, tapi dia juga mengatur fungsinya. Tepat atau enggak kayak gitu punya. Jadi kalau misalnya obat ini untuk diet ya, nanti dia bilang obat ini juga bagus untuk rahim, obat ini bisa bagus, ngelencengnya jauh. Oh iya. Bisa bagus juga untuk nyenyakin tidur misalnya kayak gitu punya. Itu FDA tarik dia. Oh iya, karena udah melenceng jauh ya. Kalau di Indonesia itu kan kayak vitamin C aja bisa bantu obat COVID kayak gitu punya kan.
Lu yang ngomong ya. Lu yang ngomong. Gua nggak ngomong. Ya nggak apa-apa. Bukan apa ya? Nggak diatur sampai ke fungsinya tuh mungkin diatur, tapi tidak kan, terlalu ketat kayak gitu. Nggak pakai FDA. Tapi you know what? Siapa tahu ya. Coba cari deh. Diet based on horoscope. Siapa tahu ada. Kita nggak pernah tahu loh. Tiba-tiba sudah ada yang buat. Nanti kalau saya buat katanya saya meniru. Kan siapa tahu ada diet based on horoscope. Nah, coba nanti cari diet based on horoscope. Dari bisa loh ada. Rasi bintang ya kita hitungnya. Dari rasi bintang. Oke, itu obat pengurus badan. Kalau peninggi badan, Bos. Nah, itu lebih halu lagi. Tuh, ada. Shit, ada. Ada, bro. Diet berdasarkan horoskop itu ada. Jadi bukan yang pertama ya? Bukan pertama kali. What is this diet tuh? Padahal idenya baru dilontarkan di sini. Aduh, ada gila. Berdasarkan sio ntar kita harus buat. Tuh kan, Aries diet. Tuh, Aries diet tuh based by convenience tuh. Taurus takes time, baby. Tuh, takes time, baby. You're definitely a Gemini at a dinner party. Tuh. Ada eating habits-nya ada. Tuh, bentar. Naikin ke atas sedikit. Oke, coba. Taurus are likely to help themselves once, twice, or maybe even go for third serving. Tuh. And maybe Taurus takes their time because their favorite dishes are super decadent. If you fall under the earth sign, keep your fridge stock with cheese, avocado, mayo. Ini tinggal gue copy. Gue bikinin PDF. Gue jual. Sebenarnya kan ini kayak gini juga nggak di copy juga buat sendiri aja juga nggak jadi masalah. Iya, nggak ada buktinya juga. Tulis makanannya, habis itu pecah random bagi 12 langsung. Yo, peninggi badan. Gimana peninggi badan? Ada kan obat peninggi badan? Coba, lu bilang halu. Dokter nih bilang halu. Nggak mungkin ada, nggak ada. Ada bos obatnya bos. Itu dijual di mana-mana. Sama seperti obat diet lah, sepertinya. Suplemen, membantu, memberikan nutrisinya. Tapi bukan efeknya langsung tinggiin badan, kayak gitu. Ada bohongan, itu banyak tuh. 125.000 jual obat peninggi badan, banyak tuh. Tuh, grow up peninggi badan tuh. Paket 10 hari tuh, peninggi badan. Paket 10 hari. Itu ada tuh. Kalau ini tidak laku, tidak mungkin ada banyak yang jual. Ini menjual harapan sih sepertinya. Menjual harapan. Berarti tidak sama ada. Ya, obat diet juga menjual harapan ya. Ya harapannya kurus. Dia harapannya tambah tinggi. Ya. Jadi kalau orang sudah pendek nggak bisa tinggi dong? Bisa ya pasti ya. Olahraga ya, suplemen menambah ya. Suplemen olahraga salah satu yang paling penting sih genetik ya. Scott emulsion untuk anak. Bukan untuk tinggi. Kita cari di mana ya komposisinya apa yang bisa untuk buat anak tinggi ya. Tapi kandungan di dalamnya itu membantu tubuhnya untuk kebutuhan kita kayak gitu punya untuk jadi lebih tinggi. Gitu. Bukan obat itu spesifik untuk jadi tinggi. Salah, bukan kayak gitu. Bukan. Tapi dia memberikan nutrisi dalam tubuh kita, pemenuhan, supaya kalau misalnya nih apa yang dibutuhin untuk jadi tinggi, tubuh kita nih, untuk pembelahan sel supaya jadi lebih tinggi nih, nah dia butuh itu, kayak gitu punya. Tapi nggak spesifik, makan itu jadi tinggi. Nggak bisa. Nggak kayak gitu. Karena anak-anak ini makannya kadang-kadang suka males, kurang gitu. Sayuran, kurang daging, kasihlah suplemen-suplemen tersebut. Misalnya vitamin untuk buat pintar, kayak gitu punya. Bukan artinya makan itu jadi pintar kan? Nih kata Dr. Richard artinya lu main goblok-goblok aja. Ya kan, anak kita ranking terakhir kan kayak gitu kan. Makan vitamin otak kan tiba-tiba jadi pintar nggak mungkin. Nggak mungkin nambah juga otaknya kan. Have you seen the movie? Ada satu film tentang obat pintar, tau nggak ya? Ada satu film tentang obat pintar. Apa namanya ya? Limitless. Yang begitu dia makan terus saraf-saraf otaknya kebuka semua terus dia jadi pintar. Dia bisa jadi banker, jadi politikus, jadi apa, jadi insinyur, baca buku langsung. Dan orang yang makan obat tersebut jadi kayak Tuhan. Dia bisa tahu semuanya. Ada tuh, Limitless judulnya. Dan itu obat kalau bisa terjadi, bisa dibuat. Gila loh. Dapat Nobel loh kan? Dapat Nobel. Cerebrofit gimana? Ya vitamin untuk otak.
Kenapa? Otaknya dikasih vitamin. Ya memang kita dalam tubuh kita ini butuh suplemen. Jadi segala dalam tubuh kita, organ ini memang butuh kayak asupan lah, suplemen untuk kerja jadi lebih baik. Kayak misalnya kulit kita ya, skincare misalnya kayak gitu punya kan. Itu kan diberikan kepada kulit kita supaya jadi lebih baik kayak gitu punya. Jadi dia menyediakan nutrisi bagi kulit kita. Pemutih. Ada tuh yang artis set putih. Itu titanium dioksida, enak aja. Apa itu? Gini lah Mas Ded, kita bilang ya, kita oles ya. Putih itu ingat lah, melanin ya, yang buat hitam ya, kayak gitu punya. Untuk menghalangi melanin itu perlu proses. Ya kalau saya nggak salah nih, kalau saya kuliah dulu ya, itu hormon tirosinase, menginhibited ini, inhibited ini. Enak banget satu kali oles kayak gini punya jadi putih. Gambarnya ada bos, videonya itu namanya ada bro. Titanium dioksida Mas. Apa itu? Jadi titanium dioksida itu sebenarnya sunblock ya. Jadi zat kimia kalau dioles, dia memang berubah warna, seperti make up. Oh, berarti cuman Lu kalau pakai BB cream berubah kan? di luarnya aja. Betul. Kayak- Kalau cuci ya selesai Kayak lah. misalnya gue pakai tanning self tanning. Betul. Semuanya itu pasti ada proses. Ya makan obat pinter kayak tadi juga butuh proses, Mas. Apalagi ya namanya yang kayak gini punya ya. Tetes mata aja obat berubah merah aja jadi ini aja butuh proses paling nggak berapa menit kan. Iya. Enak banyak oles kayak gini tiba-tiba jadi putih. Orang Tapi nego. kan orang promonya begitu, cet langsung putih. Benar, itu pakai ya namanya Itu bahaya nggak? Bahaya nggak? Nggak bahaya kalau itu. Itu nggak bahaya? Titanium dioksida nggak bahaya. Oh, tapi hanya untuk sementara. Betul. Jadi kalau misalnya orang mau ke pesta gitu, pengen mutihin gitu, bisa pakai. Ya pesta pakai bedak lah ya. Titanium dioksida bisa pakai. Bisa dong. Berarti cabai-cabean yang di jalan naik motor berdua goncengan putih mukanya tuh. Nah kalau Mas pakai ke pantai ya, pakai sunblock ya. Sunblock kan apa ya kita ngomongnya berantakan lah ya, ada putih-putih lah kayak gitu punya. Itu titanium dioksida. Dan itu justru bagus. Itu menandakan bahwa sunblocknya bagus. Itu yang membedakan sunblock dengan sunscreen. Kalau sunscreen itu benar-benar nyerap dianya. Nggak ngerti gue. Jadi kalau sunblock dengan sunscreen ya, kalau sunscreen itu tembak UV, dia serap. Masuk ke dalam. Ya, dia serap, ambil kayak gitu punya. Nanti panjang gelombang berapa, habis itu ditolak kayak gitu punya. Kalau sunblock itu mantul, Ditolak. plak kayak gitu punya mantul. Oh, bagus mana? Kalau menurut saya sih bagus sunblock ya, bagi saya ya. Bagus sunblock. Bagi saya bagus sunblock. Kalau sunblock, tapi ada kekurangannya. Kalau sunblock dioles berubah warna aja, jadi putih dianya. Ada sedikit berantakan lah kita ngomongnya. Kalau kita di pantai kan, oles berantakan kayak gitu punya. Kalau sunscreen enggak. Berarti anak-anak kecil yang ada di gang-gang yang mukanya putih cepok-cepok. Itu ya. People also ask, what drug is limitless based on? Ini yang obat jadi pintar nih. For business consultant Peter Borden, that AIDS come from in the form of pill called modafinil. The effect in the movie Limitless were pretty much one of what happened. Oh, ada obatnya ya, modafinil. Oh, ini tuh sebenarnya seperti ini, seperti, aduh, gue juga tahu tuh ada Nupep, N-O-PEP, M-O-P-P-P gitu. Itu obat, itu buat ngebantu otak juga jadi orang pinter katanya. Cuman kalau emang udah basic. Mas Dedi terobsesi pengen jadi pinter ya. Iya, gue pengen loh. Karena saya merasa saya tuh bodoh sebenarnya. Bukan notepad. Jangan. Kenapa jadi notepad? N-O-O pep. Ada. Nah, carilah kalau. Nah, oke, Dok. Jadi kan sekarang muka nih, wajah nih misalnya dikasih obat-obat yang misalnya belinya dari sosial media. Bahaya nggak? Ya kalau aman nggak bahaya. Disesuaikan. Taunya aman apa nggak aman gimana, Dok? Gampang banget kalau di Indonesia. BPOM atau enggak aja. BPOM apa enggak? BPOM pasti aman. Ya, meskipun belum tentu cocok. Ya, karena kan ada yang namanya kategori lagi ya. Ibu hamil, belum menyusui, kan misalnya kayak gitu, jerawat, flek dan lain sebagainya. Jadi kalau BPOM saya pastikan dulu pasti aman. Yang jadi masalah adalah di Indonesia ini banyak yang ngakunya BPOM. Katanya BPOM. Nipu dong. That's it. Makanya itu yang lu kata-katain ya? Ya gitulah kira-kira. Lu kan suka ngata-ngatain produk kan? Ya kan? Lu kata brand apa tuh yang nipu? Banyak. Lihat aja di YouTube channel saya. Banyak. Lu gak dibenci sama mereka? Pastilah, nggak mungkin nggak dibenci. Anda mematikan produk kami, Anda. Betul.
ya kan? Nah, tapi dia kan juga matiin wajah orang Indonesia. Emang orang kenapa pakai itu? Karena cepat, karena instan. Bagus dong. Bagus, tapi kan habis itu rusak. Habis itu rusak. Serius. Iya. Ya, kayak saya ngomongnya kayak paling gampang tuh ngomongnya analoginya sama seperti narkobanya kulit. Pakai narkoba itu kan ya sakit kepala hilang, instan lah kayak gitu punya kita ngomongnya ya. Happy kita. Gue baru tahu pakai narkoba sakit kepala hilang. Wih, bisa. Salah satu pertama kali narkoba itu dipakai untuk ngilangin pain loh. Oh iya, sebelum penyalahgunaan narkoba sebanyak ini. Iya. Kadang-kadang juga kalau misalnya orang sakit amputasi disuntik apa namanya itu morfin ya kan. Fungsi utama kan justru itu. Ini kan terjadi penyalahgunaan sebenarnya kan sekarang. Okay. Nah, seperti narkoba yang kulit, awal-awal itu ya enak, kita tidur nyenyak, fine, bahagia kayak gitu punya. Tapi ketika kamu nggak pakai, ya akan terjadi efek ketergantungan atau kita ngomongnya sakau. Nah, begitu juga dengan kulit. Sakau pakai obat kulit? Ya, analoginya. Jadi kalau kita pakai obat kulit itu ya 2 minggu sudah bagus banget, Mas. Serius? Sudah glowing. Wah, kayak porselen kita pamerin. Flek hilang semuanya kayak gitu punya. Kalau jerawatnya sembuh kalau pakai merkuri ya. Tapi bagus dong. Ketika kamu stop, hancur parah. Karena? Ya karena memang sistemnya itu bukan untuk flek. Itu mengikis lapisan terluarnya. Jadi kita ngomongnya ngikis skin barriernya. Lapisan luar kulit itu dikelupas semuanya. Oh, tapi dalamnya putih. enggak. Jadinya putih. Jadi kayak kita itu nggak pakai baju. Kalau kita nggak pakai baju, kan mudah demam. Mudah demam, penyakit mudah sakit, ya kayak gitu. Begitu di stop, hancur kulitnya. Nah, itu yang saya ngomong ketergantungan. Nah, banyak ya. Indonesia ya sejak berapa tahun yang terakhir ya, ini sudah mulai berubah sih. 3-4 tahun terakhir ini sudah mulai berubah. Tapi dari 20 sampai 10 tahunan kemarin ya, sampai sekarang masih banyak sih sebenarnya. Itu pakai merkuri dan hidroquinon tuh merebak luas banget. Kalau cari di merkuri, hidroquinon. Merkuri, hidroquinon. Itu dijual bebas. Merkuri itu dilarang jual di Indonesia. Kok bisa? Hampir semua, ya, Mas, hidup di Indonesia kan. Saya nggak tahu, tapi selundupan lah jawabannya. Buktinya ada di pasar ya. Saya nggak tahu datangnya dari mana, saya nggak tahu. Tuh. Ini gue itu. Skincare check, ada yang katanya apa? Kloter 7 all Bepom udah bahagia banget. Pas beli kemarin masih abal-abal. Berarti Bepom pun ada yang bohong dong. Banyak. Oh gitu. Waduh. Apa itu? Iya. Dan orang Indonesia itu sebenarnya suka dibohongin. Karena efeknya cepat, bos. Bilang aja, orang Indonesia itu nggak mau ngecek sih. Orang Indonesia itu malas, Mas. Jadi kayak obat diet lah, atau skincare lah. Ini pakai ini aja, Mas. Sudah Bepom kok. Percaya. Kalau di luar negeri, di Amerika ya, itu benar-benar kita cek ya, kayak gitu punya ya. Nah kayak gini di Indonesia itu enggak kayak gitu. Betul, tapi there's things yang gue juga suka bete kadang-kadang kalau misalnya beli obat lah ya atau beli apa gitu ya, suplemen gitu ya. Tulisannya gitu, misalnya suplemen apa gitu. Tapi gue bilang ini ingredientsnya mana? Apa isinya ini apa gitu loh? Karena kita nggak tahu isinya apa. Belas nggak tahu isinya apa. That things juga dipakai di makanan-makanan kadang-kadang. Makanan-makanan tuh suka begini Pak. Kalori 210 kilokalori per serving. Oh, berarti cuma 210 nih orang mikirnya dia makan. Ternyata satu bag 9 serving. Itu masih mending Mas kalau ada. Lebih ngeri lagi kalau misalnya botolnya kayak gini, ini hilang semua. Ya, jadi nggak tahu isinya apa ya. Dan masih dibeli. Masih laris manis pula. Oke, apa yang membuat orang kita ini mostly orang Indonesia atau di Amerika enggak ya? Di Amerika udah nggak boleh ya? Setahu saya ya, saya pergi ke beberapa negara, ada beberapa negara yang juga mirip dengan Indonesia, Malaysia, Filipina. Berarti di Asia ya, you're talking about Asian ya? Tapi Korea enggak. China juga. Korea enggak, karena Korea kan sudah canggih dengan dokter-dokter operasi plastiknya. Dia umur 17 tahun operasi plastik. Kalau menurut saya regulasi permasalahannya. Regulasinya tidak benar. Nggak berani ngomong, Mas. Kan lu yang ngomong tadi. Regulasinya ada. Cuma Indonesia ini mungkin terlalu besar lah, kayak gitu punya. Jadi tidak benar.
Enggak lah, bener. Regulasinya ada, Mas. Regulasinya jelas dan regulasinya itu ada. Dan orang kita gampang percaya. Nah, iya. habit orang kita ini yang gampang percaya sebenarnya. Iya. Dan mungkin karena jumlah penduduknya jauh lebih banyak daripada jumlah yang trainer ya atau yang ngajarin ya. Kayak gitu punya. Jadinya masih belum terjangkau semuanya. Makanya lo bikin-bikin begini YouTube dan sebagainya untuk edukasi. Itu. Banyak yang teredukasi. Oh. Yang marah banyak ya? Banyak banget. Yang marah? Ada lah. Gue tuh pernah nggak seberapa Mas daripada yang ngedukung sebenarnya. Cuma suaranya kan lebih cuap-cuap. Oh. Yang thanks itu banyak banget. Yang tadinya pakai krem abal-abal, terus jadinya keluar, sembuh, banyak banget. Nah, nggak pakai produk saya. Nah itu gue mau ngomong, gue nggak percaya sama lu. Lu mengedukasi supaya mereka nggak pakai brand itu supaya ke klinik lu kan? Oh, enggak juga. Lu nggak lihat YouTube channel gue? Gue cekin merek lain kok, bukan cuma merek gue. Bener. Iya. 5 krim aman, nggak ada merek gue satupun. Gue pernah lihat YouTube lu cuma buang-buangin barang marah-marah. Yang itu lo nggak nonton. Ada berapa ya? Ada berapa belas merek sudah gue review. Tapi memang lebih susah nge-review merek yang aman. Kenapa? Kalau merek yang abal-abal, satu aja tuh gue bisa klaim. Jadi kan kalau lihat mereknya itu banyak ya, ada jual 100 ya. Gue lihat ini kayaknya ini satu nih, abal-abal nih. Krim malamnya nih. Gue periksa satu itu aja. Ini abal-abal ya, sudah cukup dong untuk nge-blame semuanya. Oh iya betul. Kalau aman nggak bisa kayak gitu, gue harus cek dari ujung sampai ujung. Tiba-tiba satu aman, satu enggak ya? Iya, biayanya lebih tinggi lagi. Itu ngecek begitu pakai apa? Lab? Lab, harus. Oh. Dan labnya harus yang sertifikasikan juga, harus yang terpercaya. Kalau enggak, dituntut orang gitu. Iya benar-benar. Nggak ada rapid test ya? Nggak Nggak ada. Kalau pakai rapid test nanti salah, digugat orang, Mas. Oh, gitu. Anda ID kan? ID. Dok, tunggu. Gue nggak mau ngomongin orang. Cuman gue pernah lihat dokter di TikTok, dokter kecantikan cewek, mukanya bening banget. Pernah tahu nggak? Tahu nggak? Siapa? Tahu? Gue pikir tapi gue nggak mau sebut. Kenapa? Itu gimana bisa begitu dok? Ayo, ini sama-sama dokter. Treatment ya pastinya ya, pakai dirawat. Dirawat. Ya. Tapi bening banget kayak porselen. Ya bening ya berarti kan dirawat. Perawatan, dirawat. Emang bisa kayak begitu? Bisa. Wah. Bisa. Bening. Bisa. Ya lantai kamar mandi gua kalah beningnya. Ya kan genetik orang kan berbeda-beda ya. Ada orang yang tingginya itu maksimal ya cuma 180 ya tingginya cuma bisa gitu-gitu aja ya kayak gitu. Sudah dimaksimal pun bisa segitu ya. Ada orang juga yang tingginya bisa 200-an misalnya kayak gitu punya ya. Mungkin genetik dia kulitnya kan memang bagus sehingga begitu dirawat maksimalnya kayak gitu. Tapi lu tahu nggak dokternya? Tahu. Kenal. Temen. Teman tahu lah. Sejawat. Oh sejawat. Sesama dokter. Iya. Dilarang saling mendahului. Enggak juga. Saya kalau misalnya memang bagus, paling nggak terbukti jahat. Gua ngeliatnya bagus. Nggak terbukti brengsek, gua nggak mau. Gua belain pasti. Iya benar. Gua ngeliatnya bagus. Cuman pertanyaan gua adalah, apakah mungkin muka orang bisa sebening itu? Bening bro. Kenapa nggak mungkin bisa? Itu dikit lagi tembus pandang. Ternyata Mas Dedi liatin TikTok juga ya? Iya dong. Kita kan nyebut nama kan? Iya. Kita kan nyebut nama loh ya. Nyebut nama juga nggak apa-apa karena kita nggak ngelatain kok. Kita ngeledekin itu bening bagus. Mas Dedi ngeledekin gue nggak? Gue nggak ngeledekin, gue bilang bagus kok. Gue bilang bagus. Enggak, gue nggak bilang jelek, bagus. Cuman gue kok bisa gitu Bisa. Tapi nggak semua orang bisa gitu dong. Nggak semua bisa kayak gitu. Tapi pasien saya banyak yang bisa kayak gitu. Serius, pasien lu ada yang bening gitu? Kok lu nggak bening? Kalau pasien lu bening? Tergantung modal awal. Oh, genetiknya. Bukan. Modal awalnya kayak gini lah ya. Kapan kita mulai ngerawat diri kita? Oh, ya lu kecil susah soalnya. Nah itu. Gue jadi dokter estetik tuh setelah lulus dokter, bayangin 6 tahun loh. Jadi hidup gue amburadul, nggak pernah mau ngurus pengampilan kayak gitu punya ya. Masa bodoh lah pokoknya apapun kayak gitu. Ada jerawat pencet aja pokoknya. Nggak boleh jerawat pencet. Nggak boleh dong bolong nanti. Gue nggak pernah tahu. Itu ada yang bolong-bolong tuh. Iya, kan dulu nggak tahu. Sekarang sudah diperbaiki. Ini sudah diperbaiki sedemikian rupa ya. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya tuh kayak ada bekas gitu tuh dok, tuh kan ada bekas bolong, bisa nggak dibenerin? Bisa. Pakai apa?
PRP salah satunya, platelet rich plasma. Jadi pakai serum dari darah kita sendiri. Jadi growth factor dari Oh darah ini kita sendiri. vampire apa itu? That's Lu it. udah ngelakuin? Sudah. Berarti Dulu lebih parah lagi, jauh. sebelumnya lebih parah dari ini? Parah, jauh. Mahal ya berarti ya ending-endingnya kalau lu nggak ngerawat dari awal ya. Betul. Nah kalau misalnya orang nggak punya duit nih, nah, kita ngobrol aja nih, kita ngomong nih, ada orang dari keluarga bukan keluarga punya duit. Lu kan juga dari keluarga susah kan dulu kan. Nah, betul. dia mau ngerawat muka, pakai apa dong? Nggak bisa ke klinik, nggak punya duit. Bingung juga ya, pakai air wudhu ya. Pakai air wudhu. Dilihat di Google banyak air wudhu itu bermanfaat. Serius? Nanti jadi konten gue aja gitu. Oh ya, beneran? Bacanya di Google. Serius? Ini ngomong serius? Ada di Google. Oh ya? Ada di Google. Oh bagus dong. Berarti bisa? Bisa. Ada manfaatnya. Ada manfaat, tapi pasti air wudhu ada manfaatnya, bener. Ada manfaat. Cuman kan lu dokter. Maksudnya, apakah harus pakai sabun apa gitu loh? Ada manfaatnya, tapi kita harus catat bahwa di wudhu itu tidak ada sunblocknya. Di wudhu juga kan tidak ada zat aktifnya. Jadi wudhu itu memang bagus untuk kulit kita. Tapi kan tidak ada zat aktif tertentu. Kalau misalnya Mas Deddy nih pengen ngitemin kulit, atau pengen mutihin kulit, ya kan dia nggak bisa ngubah dong, karena dia kan nggak ada zat aktifnya. Karena tidak ada zat aktif. Dia juga nggak bisa nangkal UV kan, karena kan air putih kayak gitu punya kan. Tapi bagus, bermanfaat. Lo tau nggak ada suntikan buat ngitemin kulit? Tahu. Melanotan nih. Nggak tahu mereknya. Dulu namanya sebutnya Barbie Drugs. Ya, untuk tanning ya. Untuk tanning. Gue nyari di Indonesia nggak ada loh. Serius, gue mikir daripada gue tanning tiap pagi jemuran gitu kan, self tanning itu disuntik katanya kulitnya bisa menggelap. Nggak tahu juga ya bahayanya kayak gimana ya, dipelajarin dulu. Tapi ada obatnya, Tapi kalau itu nggak BPOM lu mau? Kalau nggak BPOM ada nggak? Nah ini kan, ini yang rusak di Indonesia. Di luar kan, di luar bisa. Oh tuh, dokter kulit memperingatkan bahaya suntik tanning. Tuh. Dulu perempuan cenderung berkulit gelap. Tuh ada tuh. Ada, beneran ada. Menyuntik senyawa sintetik ke dalam tubuh disebut melatonan. Melatonan tuh, bener tuh. Tapi melatonan, ini, bener gue. Gue kritik langsung ya. Loh, gue nggak pernah pakai lu kritik. Bukan, ini juga jadi sentilan untuk yang lain juga sih sebenarnya. Gue lagi nyari. Kalau nggak BPOM, seaman apapun dari luar negeri, kita sebagai public figure nggak boleh sebenarnya mempromosikan ataupun menggunakan itu, menunjukkan atau keinginan pakai. Karena akan ditiru orang. Kayak misalnya saya mereview salah satu produk skincare luar negeri ini yang viral banget kayak gitu punya. Tapi belum BPOM. Nggak boleh. Kayak gimana caranya? Gimana? Gue belinya di luar negeri. Belinya di luar negeri, reviewnya di sini. Tapi gue kasih tahu kalau pengen pakai kayak gini punya, jangan beli di Indonesia. Karena kan kita nggak tahu ini selundupan palsu atau apa kan. Karena ini nggak berarti kalau gue belinya gue kirim dari luar negeri boleh dong? Boleh. Oh. Tapi kalau lo beli di Indonesia, ya beli di luar negeri, bawa sini kan legal dong. Kan beli di luar negeri. Biar lewat cukai. Kenapa nggak boleh dipakai? Kayak gitu punya kan. Tapi kan kalau kita ngomong ini belinya di Indonesia nih. Kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu ini selundupan atau apa. Yang jelas di Indonesia legalitasnya ini belum ada. Kayak gitu punya. Kita sebagai public figure, nggak boleh kasih contoh seperti itu. Tuh. Kecuali belinya di luar negeri. Oke. Yaudah ntar gue cari di luar negeri. Soalnya beneran, gue tuh pernah tahu, gue pelajari, dan ternyata ada hal seperti itu tuh ada gitu loh. Ini ada nih, tuh. Ubah warna kulit jadi hitam, model cantik ini diprotes penggemar. Ada yang tanya bagian ini mah jahat yang moto di jahat. Yang satu nggak pakai lighting, ini mah jahat. Ini sejahat, ini sekelewatan, ini sejahat. Itu bisa orang yang berbeda. Itu jahat sih itu sih. Iya tapi ternyata ada ya. Nah oke. Berarti kalau tadi lo belum menjawab lo, kalau orang nggak punya duit gimana caranya? Lo kan pernah susah, lo tahu dong gimana caranya. Gue nggak ngerawat diri waktu gue susah, sekolah aja susah, makan aja susah, gimana mau rawat diri? Merawat diri itu bagian nomor 2 ya. Nomor kesekian ya. Berarti kan kalau begitu nanti orang akan keluar omongan, kalau gitu orang muka bagus hanya untuk orang kaya gitu nanti. Tapi ini memang bukan kebutuhan pokok. Pinter lu jawab. Meskipun di zaman sekarang,
ini jadi kebutuhan pokok. Jadi modal ya? Iya benar. Zaman dulu link nggak penting. Zaman sekarang kerja di kantor, itu gajinya berapa? Apa hubungannya? Jadi selebgram tuh gajinya lebih tinggi, Mas. Selebgram Instagram itu kan penampilan harus bagus. Kulitnya harus bagus. Penampilannya harus oke. Gajinya lebih tinggi. Tapi modal juga lebih gede. Ya, jadi kan artinya kayak gini. Artinya kan sekarang penampilan ini penting. Iya betul. Ya kalau enggak, kamera kan kamera depan semua sekarang kan. Jadi kan makanya penampilan itu amat sangat penting. Karena dari penampilan kita dapat uang juga. Makanya handphone atau aplikasi-aplikasi semuanya berlomba-lomba membuat filter. Kamera depannya itu lebih tinggi daripada kamera belakang. Betul. Terus begitu foto kamera depan, muka gue cantik. Begitu pindah ke belakang kok biasa. Gitu. Mending pakai itu, Mas, daripada pakai skincare abal-abal. Lu tau TikTok kan? Tahu. TikTok itu awalnya sudah ada filternya kan? Iya. Jadi begitu gue tuh pernah kan nyoba TikTok. Yang Mipan Suzuzu itu? Bukan gue tuh Eka tuh, kurang ajar tuh Eka tuh emang. Bukan. bukan kamera depan. Gue pernah lihat muka gue, wih bagus banget itu kan, wah tirus ini ya, gitu. Gue penasaran, nih apa gue kerenan? Gue ambil handphone lagi satu lagi, nggak pakai aplikasi TikTok, kenapa beda? Ternyata begitu gue cek, dia tuh awalnya lu download aja sudah dinaikin, beauty-nya tuh udah dinaikin ternyata. Artinya dia tahu apa yang orang kita suka. Betul. Jadi orang-orang make aplikasi TikTok atau make aplikasi-aplikasi tertentu karena mereka merasa mereka cakep di sana. Salah satunya lah. Iya dong, salah satunya iya dong. Mereka ngeliat, wih keren nih, gitu kan. Tapi sebelum TikTok dengan Instagram seperti itu kan juga 360 Beauty Plus juga sudah laris sebelumnya. Enggak dong, Bos. Jadi dia harus meniru itu. Tapi kan 360 lu memilih untuk pakai 360. Betul. Kalau TikTok tuh di awalnya sudah dikasih kan beauty-nya. Iya. Harus dibuang dulu gitu loh. Orang gua ketipu, gua pikir gua gantengan. Gimana ceritanya? Mikir ini emang gue yang bagus apa gimana gitu kan? Ya supaya hasilnya juga bagus. Ya supaya hasilnya juga bagus. Oke dok, sekarang gimana caranya nih orang-orang sekarang memilih kalau dia mau bagus, kurus, ganteng, jalan yang paling tepat apa? Ke dokter apa gimana? Kalau kurus gue bilang diet lah. Diet tuh cara pertama dulu, olahraga, diet. Gue selalu menggembar-gemborkan hal tersebut. Olahraga, diet. Karena banyak orang nanya sama gue gini. Ini gue kesel banget. Ada orang nanya sama gue gini. Mas Dad, badan bagus nih gitu kan. Mas kalau berhenti olahraga badannya jadi jelek lagi nggak? Gitu. Terus gue bilang, lu kalau berhenti mandi bau lagi nggak? Karena I think nggak ada yang everlasting gitu. If you stop doing your things that you need to do every day, ngerawat muka, cuci muka dan sebagainya, itu kan akan masuk lagi kotoran-kotoran dan sebagainya. Betul. If you stop diet, you get fat. If you stop workout, then your heart rate will get bad, gitu kan? Terus-terusan akan begitu. Setuju dong? Setuju. Tapi saya juga ada yang nggak setuju di soal diet tadi ya. Oke. Soal diet tadi ya. Maunya diet itu olahraga lah kayak gitu punya Mas Dedi ya. Menurut saya ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Saya cerita ya. Mas Dedi misalnya punya teman ya, sukses banget. Kayak Bill Gates. Kaya raya, sukses banget, hebat banget lah kayak gitu. Ini mau ngomongin COVID ya, bukan? Enggak. Kayak Bill Gates lah, terkenal banget. Terus Mas Dedi diwawancara sebagai teman akrabnya. Bill Gates. Ya, teman akrabnya Bill Gates tadi kan. Mas Ded, saya mau tanya. Kenapa sih teman Mas Dedi ini sukses? Saya kasih 4 pilihan. Pertama nih, orang tuanya ini support banget nih. Pokoknya semuanya itu di support semua oleh orang tua. Okay. Yang kedua, sekolahnya dipilihin yang bagus-bagus semua. Pokoknya tempat les sekolah pilihin yang bagus-bagus semua. Yang ketiga nih, temennya dipilihin yang bagus-bagus semua nih, lingkungannya yang bagus-bagus semua. Yang keempat, memang temanku ini dari kecil, ini semangatnya tinggi banget nih. Effort kerjanya ini luar biasa nih. Punya integritas dalam bekerja. Pokoknya memang punya keinginannya tinggi banget. Pertanyaan saya, pilih satu, yang mana yang bikin dia sukses? Gini bos, ini pertanyaan jebakan nih. Gue gini, gue nggak suka sama nih pertanyaan. karena
Pertanyaan lu tuh jebakan ke motivasi. Kalau mau jawab Enggak, benar, gue punya endingnya karena. lu punya endingnya. Punya endingnya. Gue jawab apa aja ya. Ya, oke. Jawaban yang benar adalah dia punya motivasi dalam Pasti ini hidupnya. kan? Betul. Oke. Pertanyaan saya, apakah nomor 1 nggak penting? Penting masalahnya. Apakah nomor 2 tidak penting? Penting. Apakah nomor 3 nggak penting? Nah kalau lu tanya gua malah mengatakan mungkin lebih penting nomor 3, lingkungan. Lingkungannya. Tapi Bisa. kalau dia nggak punya niat, tetap Kalau dong. dia tidak punya niat, tidak mungkin ada tidak mungkin ada di lingkungan beda tersebut. tipis. Mungkin kalau ranking 2-nya ini. Ya intinya semuanya penting kan. Iya. Nah, Kalau diet, yang mana yang terpenting? Nomor 4-nya ini apa? Niat, bro. Niat dari dalamnya ini. PT-nya itu 1. Misalnya nih ya gitu. Dokternya itu 2. Treatmentnya itu 3. niatnya 4. Niatnya 4. Apa gunanya satu dokternya bagus, PT-nya Deddy Corbuzier, tapi nggak punya niat? Tuh Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Beneran. Ivan Gunawan kemarin ngomong sama gua. Ini sudah contoh orang nih. Biarin nggak apa-apa. Gua kan lagi syuting sama dia. Gua lagi diet gitu kan. Serius sudah, iya, ini makanan gua. Tuh nggak, gua lagi syuting sama dia. Dia cuma makanin anggur. Beneran. Dia cuma makan. Terus dia nanya sama gua, lu nggak makan? Gua bilang, gua masih puasa kan, intermittent kan. Gua ntar sore makannya, makanin anggur. Udah gitu makanin buah gitu kan. Gua bilang sama dia, paling seminggu. Gua bilang gitu kan. Enggak ya, gua mau kurus beneran. Terus udah gitu, syuting nih. Pagi nih. Kemarin gue syuting. Set. Dad, lu mau bami GM nggak? Terus gue bilang, "Hah, kok bami GM? Lu bukannya makannya buah-buahan kayak beo?" Gak, gue udah gak diet. Padahal dia diet ke dokter loh. Berarti permasalahan, apakah dokternya jelek? Enggak. Dianya jelek. Dianya gak punya niat. Ini yang nomor 4. Lu tau gak tahan berapa hari? 4 hari. Hidup gue susah banget kayak begini. Ini sama kayak apa? Sama kayak anak sekolah, ibu-ibu ya, ngelesin anak-anak ya. Terus anaknya sudah keluar, terus dia bilang apa? "Mak, aku kan sudah les di sini. Ini lesnya paling bagus ya. Aku pasti jadi dokter dong ya." Enggak juga. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, kayak gitu jangan berharap masuk ke klinik, masuk ke gym, keluar pasti kurus. Nggak mungkin nggak. Kalau nggak ada nomor 4-nya. Iya betul. Niatnya harus ada. Orang sekarang banyak yang ke gym cuma buat selfie. Bisa nggak masukin di buku itu? Bisa, ntar gue masuk. Diet horoskop kan? Diet horoskop. Dok, gue jadi penasaran. Tadi tuh kita ngebahas ini. Tia, apa? Dia apa? Yang Dituntut. Iya. Ha-ha. Dia dituntut. Dituntut. Wih, dokter dituntut. Serius loh? Iya. Hah? Berarti lu masih ada kasus dong? Digugat lah ya. Gue nggak nganggap itu kasus Nah, sebenarnya. digugat kan ada kepolisian. Nggak kepolisian, nggak kepolisian, beda lah. Perdata, bukan pidana. Perdata berarti harus mengganti kerugian. Iya, tuntutannya seperti itu, gugatannya seperti itu. Oleh Salah satu brand yang kemarin. karena Saya mereview, mengatakan bahwa produknya abal-abal, produknya mengandung hidroquinone 5,7%. Oke. Benar. Kalau dari hasil lab seperti itu, saya kan memaparkan hasil lab. Dan dari penemuannya pada waktu itu, 2019, pertama kali saya reviewnya, itu memang kosongan, abal-abal. Dan itu sudah saya laporkan juga dengan BPOM. BPOM juga sudah menerima laporan dari. Nah kalau emang benar kenapa lu dituntut? Nah itu saya nggak tahu, tanyanya dengan dia. Mungkin diundang kan. Jangan dong. Jadi promo. Kalau bener abal-abal. Itu juga saya nggak ngerti sebenarnya. Saya nggak ngerti juga. Bagaimana ya mungkin marketingnya dia juga ya kali ya. Itu yang salah satunya alasan yang saya terpikir sih. Iya, marketing. Oh, menuntut untuk memarketingkan diri. Seolah-olah benar kayak gitu punya. Jadi Dr. Richardnya salah, makanya aku berani tuntut. Kalau diem aja kan kelihatan salah kan kayak gitu. Mungkin. Ya. Bisa jadi loh. Bisa jadi karena kan masuk berita, masuk apa. Ini kita omongin nih sekarang. Ya kan? Makanya jangan sebut branding. Nggak sebut tadi kan. Jangan sebut brand. Nah kalau orang-orang yang lu tau nggak dulu tuh ada makeup yang murah-murah, yang 5.000 bedak 5.000. Kemarin saya cekin itu. Bagus nggak tuh? Aman. Dan aman. itu terkejutnya, sumpah serius. Karena itu dari zaman dulu kan. Lu tau nggak?
dulu dari zaman dulu ya, 8.500, jangan ngomong 5.000, sudah naik kali harganya. Iya, Ya, 8.500 sekarang. 8.500. Dari dulu pokoknya mak gue bilang itu Mercury. Ternyata kemarin gue dapat kesempatan untuk nge-review itu di YouTube. Aman tuh. Aman. Nggak ada Mercury, nggak ada hidroquinone. Dan gue publish. Gue nggak dibayar oleh merek itu. Gue publish. Kalau misalnya memang gue pengen jatuhin produk aja nih, untuk ninggiin produk gue nih, gue nggak akan review tuh. Tapi gue review. Dan itu jauh lebih murah. Jauh banget murah. 8.500, gila kan? Iya. Dan itu aman. Apa yang membedakan dia bisa murah kalau gitu? Ingredientnya. Saya pas lihat ingredientnya itu mungkin nggak banyak lah ingredient. Pertanyaan gua, kalau lu bilang itu aman, tapi bagus apa tidak? Bagus atau tidaknya itu relatif. Tergantung kebutuhan orang. Kebutuhan orang kan berbeda-beda. Jadi nggak bisa ngomong setiap orang tuh walau skincare-nya harganya mahal sekalipun, apakah pasti bagus? Enggak juga. Bisa aja nggak sesuai dengan kulit. Disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya. Misalnya butuhnya maksudnya 3, misalnya kayak gitu punya, angka 3 kayak gitu punya. Saya kasih yang mewah banget nih, angkanya 10 kayak gitu. Nggak klik. Ya. Duitnya nggak ada. Maksudnya misalnya, atau yang butuhnya murah lah. Maksudnya misalnya butuhnya itu ngelembapin, karena kulit kering misalnya kayak gitu punya ya. Kita ngasihnya ini yang justru malah lebih ngeringin lagi, kan nggak cocok kayak gitu punya. Jadi harus tahu masalahnya dulu. Ya, kalau saya lihatnya, kalau yang tadi 8.500 itu, saya reviewnya cuma dari aman. Kalau bagus atau enggaknya ya kita balikin ke konsultasi dong pasti. Klinik lu dong. Lu promo klinik berarti. Konsultasinya boleh kemana aja. Oh, kemana aja. Yang paling bener tuh konsultasi ke siapa? Kalau menurut saya sih dokter. Tetap dokter ya? Tetap dokter. Kalau ahli kecantikan? Bisa juga, tapi tentu yang paling sesuai lah ya. Penata rias? Bisa jadi sih. Kan knowledge-nya kan ada ya sebenarnya ya. Bisa-bisa aja. Tapi tetap lebih baik ke dokter ya? Mungkin mereka mengetahui project dasarnya. Tapi kalau sudah sampai mau ke dalam kan, tentu dokter lah yang paling tahu. Beauty vlogger? Nah, itu lebih tersesat lagi, Mas. Wah, anjing. Wah, nyari masalah sama banyak orang lu. Sorry ya. Lu nyari masalah sama banyak orang lu. Terserah. Salah satunya itu toner cuka apel. Gue lurusinnya susah banget, Mas. Sumpah, lurusinnya itu susah banget loh. Tapi beauty vlogger tuh kadang-kadang, ya nggak semua. Gue nggak ngambil nama kan. Pakai odol untuk ngilangin komedo. Jadi odol ditaruh di hidung, pakai sikat gigi. Masa ada yang gitu? Nggak bisa. Udah panas aja dia tadi. Nggak bisa, Bos. Nggak bisa. Nanti bukan perdata doang Anda. Loh, tapi katanya tadi kenyataannya gue baca Google. Iya, benar. Oke. Gue baca YouTube. Iya benar. Tapi memang ada cuka apel. Cuka apel? 1:1, 1:2 kayak gitu. Bikin toner. Kayak gitu. Banyak kayak gitu tentunya. Jadi ada beauty vlogger yang malah menyesatkan. Banyak. Satu lagi yang kemarin saya lurusin ya. Fungal acne. Oke. Di mana-mana saya belajar, acne itu bakteri. Fungal itu jamur. Kayak gimana caranya bisa fungal acne? Acne udah disebabkan itu nggak masuk akal. Tapi ini beauty vlogger ngomongnya, kalau Anda beruntusan di dahi, nggak sembuh-sembuh, mungkin Anda fungal acne. Dan itu heboh banget pada waktu itu. Dan lurusinnya itu sulit banget. Sehingga apa efeknya? Efeknya, orang akhirnya pakai antifungal. Sedangkan kita tahu, ketoconazole atau obat antifungal, itu punya resiko merusak hati. Nah, itu kan kita nggak bayangkan sampai ke sini kan sebenarnya kan. Mungkin ya beauty vlogger tuh konten kayak gitu punya. Nah, jadi kalau misalnya orang mau ngeliat beauty vlogger, gimana caranya dia membedakan beauty vlogger yang baik dan tidak? Ya, susah ngomong ya, maksudnya trusted lah pastinya ya. Integritas lah kita Integritas ya. Ada yang bagus kok. Iya. Ada yang bagus, nggak semuanya jelek. Ya, banyak juga yang bagus juga ada lah. Banyak. Gitu kan. Ada yang pakai penelitian kayak gitu punya ya bagus. Ya, ini hampir sama seperti tips olahraga gitu kan. Yang ngaco juga banyak kan. Lu yang ngomong ya? Gak apa-apa. Itu gue berani. Lu berani kan itu kan? Gue berani. Ya memang memang faktanya seperti itu. Ada, gue pernah baca, wah begini, dimulai dengan kardio lari begini, terus latihan ini, mati goblok. Dan akhirnya tersesat. Yang penting clickbait-nya kalau bagi dia kan, yang penting viewersnya kan.
Tapi kan bagi kita kan kita ngelurusinnya ini susah payah. Ya. Sebenarnya kalau dia pakai clickbait, terus orang ke sana, terus isinya tidak menyesatkan sih masih mending gitu. Oh, oke. Turun 10 Betul, kilo, betul. beneran? Turun Betul. 10 kilo dalam seminggu. Tapi isinya benar. Tapi isinya benar gitu. Isinya mengasih tahu juga bahwa itu mustahil. Iya kan bisa aja gitu kan? Bisa dong. Bisa. Turun 10 kilo dalam seminggu. Tapi pembahasannya adalah apakah mungkin turun 10 kilo dalam Gue seminggu? juga sudah pernah coba cara kayak gitu. Jalan soalnya. kan? Iya, jalan. Jalan. Soalnya gue tuh suka ngomong sama orang. Padahal isinya nggak ada kayak gitu. Iya. Iya, tapi gue suka ngomong sama orang. Sebenarnya lu clickbait tuh gak ada masalah asal buat narik orang lihat, tapi isinya harus benar gitu. Jangan turun 10 kilo dalam waktu seminggu terus dikasih tips ini, tips itu, tips apa. Wah, gila. Nyampe beneran. Tapi bisa nggak ya orang turun 10 kilo dalam seminggu ya? Nggak sehat juga sih. Bisa sih, mungkin bisa ya. Dia nggak usah makan aja. Karena orang bisa survive kan nggak makan 2 minggu. Gini mas, kalau kita nggak makan, tubuh kita ini butuh nutrisi. Ya. Efeknya mungkin bisa kurus. Ya. Bisa-bisa aja sih ada yang turun 10 kilo dalam 1 minggu. Tapi tubuh kita butuh nutrisi. Apa aja? Kulit, kuku, rambut, sorry ya. Ini karena kurang makan. Semua, gigi. Semua, organ juga sama. Apa yang terjadi kalau kita diet terlalu berat? Kukunya salah satu yang paling gampang ya. Kita lihat kuku. Kalau saya nggak bisa lihat organ ya. Saya nggak bisa lihat paru-paru kan kayak gitu ya. Tapi yang jelas kuku kita jadinya kering. Kuku kering. Rambut rontok. Gue nih. Ubanan. Kuku kering, rambut rontok, ubanan. Lu kok kulitnya juga jadinya kusam kering kayak gitu punya. Ini kusam kan? Nah, itu tanda luar. Ini kusam kagak? Enggak lah. Lu tadi udah bilang kulit, kuku, rambut rontok, jenggot ubanan. Gua dong. Gara-gara OCD. Enggak. Kan kita nggak bisa lihat organ, apalagi organ di dalamnya. Kan mungkin bisa teriak-teriak. Kurang nutrisi. Terus juga kurusnya juga. Pernah kan lihat orang kurus, tapi kita lihatnya kok kayak tua gitu ya. Oh, peot. Nah. Sakit apa dia? Kanker apa ya? Iya benar. Malah kita mikirnya dia penyakitan. COVID ya dia. Iya, kanker ya dia kan kita mikirnya kayak gitu kan. Padahal dia diet kan kayak gitu. Tadi diet yang salah itu. Panji Pragiwaksono. Anda terlalu kurus. Saya ketemu dia waktu itu, saya bilang, lu sakit ya? Ternyata dia diet. Tapi mukanya jadi dia bodohnya udah dia kurus, bajunya pakai dia nggak mau mahal, dia pakai baju yang dulu waktu dia gemuk. Jadi udah kayak biting lidi gitu, tutupin sama karung. Wah anjing, lu sakit tuh jangan-jangan. Ternyata dia diet. Nah, jadi yang seperti kata Mas Dedi bilang di buku juga kan, jadi diet boleh, tapi nutrisinya harus terpenuhi, benar, vitaminnya, proteinnya. Kebutuhan tubuhnya nggak boleh ditawar, tetap kayak gitu ya. Iya. Wah, bagus, masuk akal. Pinter lo, Dok. Kita ngundang dia lagi aja, Pak. Ngomongin COVID. Gantiin Dokter Tirta. Gak bisa ya? Jangan ya, Dok. Tulisannya Tirta. Nggak ilmunya nggak paham betul. Iya, biar Dokter Tirta aja kalau itu. Anda ID kan tapi kan? ID. Berarti Anda ikut menjaring-jaring. Jaring apa? Jaring di Bali. Di penjara. Tidak bisa jawab. Dok, tapi thank you ya. Lu praktek di mana sih? Di Palembang. Di Palembang. Oh, berarti hanya orang-orang Palembang yang bisa ke sana. Banyak kok. Anda sukuisme sekali. Sering juga ke Jakarta, tapi banyak kan orang kalau mau cari ya ke Palembang. Kenapa nggak buka di Jakarta? Ada di Jakarta, ada 2 malah di Jakarta. Tapi kan nggak ketemu lu dong. Iya, gue juga limited edition. Wih, belagu sekali dokter udah terkenal. Bukan kayak gitu. Kita cuma bisa pilih satu. Anda kayak Irwan Tim Anda. Mau edukasi masyarakat luas, atau maunya personal perorangan kayak gitu. Ya. Kalau ketemu pasien kan pas 1 hari tenaga gue bisa berapa sih? Paling tapi kan orang yang bisa mengedukasi masyarakat luas adalah orang-orang yang sudah tercukupi kebutuhannya. Iya dong. Ya amin lah, amin. Iya dong. Kita nggak munafik, bener dong. Betul. Maksudnya kita tuh butuh biaya dan butuh modal untuk mengedukasi loh. Betul. Kalau nggak bisa. Karena memang betul. Dan itu harus makanya kita harus mapan dulu, baru kita bisa nge-share pendapat kita ke orang-orang juga. Betul. Karena kalau nggak susah. Yang jelek-jelek biasanya gampang. Betul. Yang jelek itu mudah disebarin. Coba kalau bikin kontennya itu benar-benar positif kan, susah banget kan. Pokoknya ngebet terus kan. Makanya harus marah-marah gitu.
Iya, Makanya harus ngegas. iya, itu dokter Tita juga bilang gitu, nggak ngegas nggak dilihat gitu. Karena orang kita suka kekisruhan. Ya, dokter lain di luar gue itu banyak kok yang mengedukasikan sama jangan pakai merkuri, jangan pakai hidroquinon kayak gitu punya kan, tapi nggak sebut merek kayak gitu punya. Nggak ada yang nonton. Orang nggak suka kan yang kayak gitu. Lu sebut merek, dituntut. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya, kalau nggak dituntut nggak ngetop nanti. Oh iya benar. Kalau udah ngetop bisa lebih mengedukasi orang lain. Bisa jadi. Betul. Ya itu resiko lah ya kita Ya. ngomong ya. Tapi semakin ngetop, gue nggak ngomong diri gue ngetop sih, tapi semakin tinggi, semakin banyak yang nonton, resiko itu pasti akan semakin tinggi. Benar, masuk akal. Karena omongan-omongan kita ya kadang-kadang kepleset ya kan. Kadang-kadang kita ngomong benar tapi tidak diterima sama orang-orang Nah, tertentu. ya itu, gitu. Itu sih yang paling banyak sih. Tapi kan bukan berarti kita harus diam juga ya ketika kita melihat sebuah kebatilan. Etika saya berkata bahwa saya harus berkata sesuatu ketika melihat sesuatu yang buruk itu. Wih, luar biasa. Dr. Richard Lee. Oke. Dok, thank you ya for coming ya. Ini mudah-mudahan bisa ngasih informasi ke masyarakat. Thank you juga. Kemana kalau mau lihat lu kemana? YouTube channel saya, Dr. Richard Lee. Instagram apa? Dr. Richard Lee juga. Dr. Richard Lee. TikTok juga jangan lupa. Mas Deddy kapan masuk TikTok? Gua ada TikTok. Iya, gue sudah lihat sih. Ada. Tapi Tia itu males banget, brengsek emang bener. Bener. Mungkin nggak dapat duit. Hah? Soalnya nggak dapat duit. Oh jadi harus per upload kasih berapa duit gitu. Ya? Gitu. Lu jangan ngasih ide dong. Kalau Bukan, maksudnya kalau YouTube kan dapat duit, dapat AdSense. bukan dia kagak upload. Dia kagak upload. Orang bahannya ada kok gua kasih kok. Dia itu bukan gak dapat duitnya. TikTok bukan sekarang bisa dapat duit. Live harus. Oh harus live. Harus live. TikTok tuh ngeri banget loh. Apanya duitnya? Bukan. Apa ya? Tapi ke sekarang depan akan luar biasa itu. Katanya penonton YouTube dan sebagainya juga mulai keserap ke TikTok. Cara ngelihatnya kayak gini lah. Di Instagram sekarang Kata-kata orang itu dokter. apa selebgram sih? Kalau lebih antusias ketika Anda ngomongin TikTok. Dari tadi gue antusias terus. Lu begitu ngomongin TikTok lu maju. Iya. Gimana? Karena TikTok gue sudah centang biru, bro. Oh ya. Sombong dulu. Jadi belum soalnya. Tia. Sombong dulu. Kalau besok-besok dia sudah centang biru, gue gak bisa sombong lagi. Iya. Nanti gue minta tolong sama lu masuk sono ya. Gimana tadi TikTok gimana? Di Instagram, feed orang-orang kita lihat ya. Rata-rata dari TikTok kan. Orang-orang rata-rata. Repostnya tuh dari Repost TikTok. dari TikTok, betul. Di Instagram. Artinya Orang-orang TikTok, Instagram ini sudah kehabisan bahan sih sebenarnya. Kalau dulu kan semua real Instagram, foto, video kayak gitu. Sekarang kan kayak video dari TikTok dipindahin ke Instagram. Tapi gue juga, gue dari konten YouTube gue pindahin ke Instagram. Ya, it's mean. Ya, artinya si TikTok kan mulai ada pengaruh besar. Betul. Sekarang sih masih konten nomor satu ya, bisa ngomong platform nomor satu masih Instagram. Tapi kalau dilihat dari arah seperti ini, kalau Instagram yang nggak bergerak, kok jadi pengamat gue sekarang. Kalau Instagram nggak bergerak nih, ya bisa disalib. Kecuali Instagramnya bergerak, kayak Snapchat dulu. YouTube juga mulai buat loh, mau kayak TikTok juga. Ya YouTube kan sekarang udah ada story, udah ada macam-macam. Mau buat lagi di video pendek kayak TikTok gitu. Oh ya? Kita bisa bikin podcast semenit dong. Halo, apa kabar bro? Baik. Oke bro. Thank you ya. Itu kreativitasnya lebih diuji loh mas. Iya benar. Benar. Itu masalah YouTube nggak? Sebelum udah nih, YouTube tuh masuk berita kemarin bahwa YouTube itu sekarang mulai mengiklankan konten-konten kreator yang belum bisa beriklan. Jadi konten kreator yang sudah ada YouTube-nya dan belum bisa beriklan, sama YouTube dimasukin iklan tapi konten kreator nggak dikasih. Per minggu lalu. Baru ya? Baru, per minggu lalu. Itu gila sih. Lagi nyari ya? Lagi cari apa lo? YouTube ya? Atau lagi masukin TikTok? Lagi masukin TikTok. Soalnya kena tegur di sini. Oh, iya. Dia ditegur sekarang, minggu depan juga lupa lagi. Ini udah 4 kali ditegur. Udah 4 kali. Gak apa-apa, gak usah di ini, biar gak centang biru. Jangan dong. Lu mah sirik lu. Dok, thank you ya. Dok, thank you banget ya. Sama-sama, thank you. I really appreciate. Ya itu tadi dia. Mudah-mudahan nih yang dengar juga dapat knowledge yang bagus juga. Dan sukses terus mengedukasi
Nanti kalau ada kasus tentang kulit, gua panggil lu ke sini. Tolong Thank you. datang ya bro ya. Pasti. Oke, mantap bro. Thank you bro. Thank you. Let's close. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.